Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Herawati dari SDN Cigentur, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Rekan saya Wahyudin dari SDN Cipada. Satu lagi rekan saya Dede Suparman dari SDN Maswati. Kami bertiga di sini akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kabarnya, Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya baik, Pak. Hari ini Bapak akan melakukan coaching ya dengan rekan Bapak, yaitu Pak Wahyudin ya, Pak ya? Iya, betul Bu. Mungkin ada beberapa hal yang kita akan diskusikan ya, Pak ya? Kira-kira apa yang sudah Bapak persiapkan dalam coaching nanti yang akan Bapak lakukan, Pak? Ya, coaching nanti saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Yang paling utama yaitu mempersiapkan untuk alur tirtanya begitu ya Bu. Yang nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan juga ini memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching itu Bu. Oh iya, bagus sekali ya Pak ya. Jadi coaching kali ini Bapak mungkin sebagai coachnya ya, jadi sebagai coachingnya. Ya, betul. Mungkin saya di sini akan mengamati ya Pak ya, proses pelaksanaan coaching nanti Bapak dengan Pak Wahyudin. Mungkin dengan sesuai dengan rubrik penilaian. Ada beberapa rubrik penilaian yang sesuai dengan coaching Pak. Tak lupa juga Bapak atau Bapak sebagai coach mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta, dengan rasa. Terus ada lagi kan kompetensi atau prinsip-prinsip coaching yang harus Bapak lakukan mungkin ya dalam prosesnya nanti ya. Tapi sebelumnya itu saya mungkin ada beberapa pertanyaan Pak sebelum Bapak melakukan coaching nanti dengan Pak Wahyudin. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah untuk coaching kali ini ya Pak ya, kompetensi mana yang Bapak akan kembangkan nanti dalam proses coaching? Ya, untuk coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga mendengarkan aktif, dan juga memiliki kesadaran penuh atau presence itu Bu yang paling utama untuk dikembangkan. Oh iya, jadi ada tiga. Kompetensi mungkin betul. Ada 3 komponen yang Bapak akan kembangkan, yaitu pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan kehadiran penuh. Ya bagus sekali ya Pak ya. Mungkin dari kedua atau ketiga tadi itu yang secara spesifik yang akan Bapak kembangkan itu yang mana ya Pak? Untuk pelaksanaan coaching nanti secara spesifik ya yang ingin saya kembangkan yaitu tentang pertanyaan berbobot gitu. Karena dengan pertanyaan yang berbobot saya ingin membantu coach bagaimana menggali kompetensi yang dia miliki, utamanya nanti untuk bagaimana mencari solusi dari permasalahannya gitu. Bagus sekali ya Pak ya. Bapak akan mungkin mencoba menyelesaikan permasalahan dari coach sendiri dan coach sendiri yang mencari atau menemukan solusinya itu sendiri. Bagus sekali ya Pak. Pertanyaan terakhir, adakah indikator yang bagaimana yang Bapak harapkan atau Bapak inginkan dalam proses coaching nanti? Ya, indikator yang diharapkan nanti saya menginginkan itu bahwa coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan yang lebih penting bagaimana menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya tersebut gitu. Diharapkan bisa mencari solusinya secara maksimal gitu. Ya, sip ya. Alhamdulillah Bapak sudah mempersiapkan dengan baik ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan coaching nanti berjalan dengan baik ya Pak ya. Amin, mudah-mudahan. Ya, sekian mungkin dari saya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dede. Ya, waalaikumsalam Pak Wahyudin. Ini Pak Dede, mungkin Pak Dede ada waktu untuk hari ini saya ingin ada sedikit yang diperbincangkan Pak Dede. Oh iya, insya Allah hari ini ada waktu ya. Pak Wahyu ada yang ingin disampaikan itu, saya jadi penasaran. Ini Pak Dede, sini ada sedikit permasalahan sih di kelas ya terkait murid-murid saya Pak Dede.
Jadi sebagian ada sekitar 2 orang nih Pak Ede. gitu. Ketika belajar tidak fokus. Jadi saya sudah agak pusing nih bagaimana ini untuk penyelesaiannya. Mungkin Pak Ede bisa memberikan arah apapun bentuknya. Oh iya. Jadi Pak Wahyu dari tadi saya lihat memang seperti bingung. Iya betul Pak Ede. Ternyata memikirkan yang terjadi pada murid Pak Wahyu Iya, sendiri betul gitu sekali, ya. betul Pak Ede. Oh iya, ini memang itu yang terjadi di sekitar kita begitu Iya Pak Wahyu. betul. Tapi mungkin dari pembicaraan kita atau percakapan kita kali ini, jadi yang ingin Pak Wahyu dapatkan itu apa sih? Kalau saya inginkan sih setelah pembicaraan dengan Pak Dede ini, saya ingin ada solusi gitu Pak Dede terkait permasalahan yang saya hadapi gitu. Oh iya. Ya, tadi Pak Wahyu mengatakan ada permasalahan gitu ya. Permasalahan seperti apa sih sepertinya yang Pak Wahyu hadapi sekarang gitu? Oke baik Pak Dede. Seperti yang tadi sampaikan Pak Dede, ketika saya mengajar sudah hampir 3 bulan ini ya, ada 2 orang anak yang mungkin tidak fokus dalam belajar. Jadi ketika saya mengajar atau sedang menerangkan itu 2 anak tersebut dia tidak fokus, dia memainkan alat tulis atau apapun bentuknya, sehingga saya ingin anak tersebut itu ada perubahan supaya fokus dalam belajarnya. Oh gitu ya. Iya. Mungkin itu ada yang menghambat atau gangguan gitu yang alami seperti itu. Baik. Mungkin yang saya lihat sih, saya sudah beberapa kali berkomunikasi dengan anak gitu ya, bertanya kenapa dia nggak fokus dalam belajar, kemudian juga dikomunikasikan dengan orang tuanya. Sebetulnya tidak ada apa-apa, tapi sebetulnya mungkin ya hambatan dari anak tersebut atau hambatan dari saya tidak menyelesaikan, mungkin saya kurang paham bagaimana cara menyelesaikannya Pak Ede gitu. Oh begitu ya. Tapi mungkin Pak Wahyu sudah memberikan atau melaksanakan solusi-solusi seperti itu ya. Mungkin apakah sudah ada solusi yang Pak Wahyu lakukan untuk menghadapinya? Oke, ini ya mungkin Pak Ede, saya sudah berpikir beberapa solusi mungkin ya. Yang pertama mungkin saya akan coba merancang pembelajaran yang berdiferensiasi ya, khusus bagi kedua anak tersebut ya. Saya akan merancang supaya walaupun tujuannya sama tetapi mekanisme pelajaran berbeda ya. Jadi anak tersebut mungkin bisa fokus dalam pembelajarannya. Itu yang pertama Pak Ede. Kemudian yang keduanya saya akan mencoba merestitusi Pak Ede. Jadi memanggil ngobrol secara face to face, kira-kira kenapa dia itu atau anak tersebut itu kurang fokus dalam belajar. Mungkin itu Pak Ede. Oh iya, berarti sudah ada rencana dua solusi yang Pak Wahyu terapkan ya, dari pembelajaran berdiferensiasi dengan segitiga restitusi gitu ya. Nah, selain dari 2 rencana tersebut, apakah ada lagi tidak rencana yang lainnya yang ingin Pak Wahyu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin ada ya, mungkin saya rasa karena saya di komunitas sekolah beda ya, mungkin saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat saya, dengan rekan guru, atau juga bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Ya, mungkin saya bisa menggali informasi ya, kenapa anak tersebut kurang fokus dalam belajar, atau kepada rekan saya mungkin punya pengalaman saya sama seperti yang saya alami. Jadi mungkin dia sudah punya penyelesaian bentuk masalah yang saya hadapi gitu Pak Ede. Iya, ini ada rencana aksi yang akan dilakukan. Iya, gitu. betul. Nah, dari rencana aksi tersebut nih, menurut Pak Wahyu, ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Baik. Ya. Yang saya harapkan sih ya nggak muluk-muluk ya. Jadi anak tersebut itu hanya fokus saja belajar gitu. Jadi ketika saya menjelaskan atau ketika diskusi ya, anak tersebut mengikuti dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi jangan melamun atau memainkan alat tulis bagaimana bentuknya. Jadi saya ingin itu anak tersebut fokus belajar, mengikuti sesuai dengan arahan yang dibuat di rencana tersebut Pak Ede gitu. Iya, memang bagus sekali ya rencana yang sudah Pak Wahyu akan terapkan begitu ya. Nah, dari rencana yang akan nanti diterapkan itu ada tidak komitmen
mungkin komitmen dari Pak Wahyu sendiri Oke. untuk terhadap untuk pelaksanaan rencana aksi tersebut. Kita tidak komitmen yang utama. Iya betul. Pastinya ada Pak Ede ya. Saya berkomitmen yang pertama terhadap diri sendiri ya. Betul. Jadi setiap permasalahan yang saya hadapi, termasuk yang saya hadapi sekarang itu ingin diselesaikan ya supaya ada solusi ya dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian komitmen yang kedua ya mungkin komitmen berkelanjutan. Artinya bukan hanya sekarang udah, tapi ada kelanjutannya. Kemudian komitmen dengan si anak tersebut, ya dia mau tidak merubah sikap atau perilakunya, sehingga dari komitmen tersebut ya tadi tujuannya tercapai, anak tersebut itu bisa fokus dalam belajar gitu Pak Ede. Oh iya, jadi memang harus ada komitmen ketika ingin mencapai tujuan itu ya. Betul sekali. Nah tadi tentang komitmen, selain Pak Wahyu gitu ya, siapa saja yang tadi ya bisa membantu Pak Wahyu untuk menjaga komitmen tersebut? Baik ya. Tentunya pada ya kalau yang saya lihat karena saya di komunitas sekolah ya, jadi mungkin orang-orang yang bisa membantu saya adalah kepala sekolah dulu sebagai atasan saya. Kemudian yang kedua rekan kerja saya di sekolah juga mungkin kalau perlu mungkin orang tuanya. Ya, jadi yang bisa ajak kita bicara atau untuk penyelesaian, dan tidak lupa mungkin si anak tersebut ya. Jadi kesemuanya harus dilibatkan supaya hasilnya itu atau tujuan itu tercapai gitu. Ya bagus sekali memang Pak Wahyu rencana yang akan Pak Wahyu lakukan. Mudah-mudahan dari rencana tersebut bisa terlaksana dengan baik, terlaksana secara maksimal, dan apa yang Pak Wahyu harapkan bisa tercapai sesuai keinginan Pak Wahyu. Ya, terima kasih. saya tunggu nanti perkembangannya ya Pak Baik Wahyu. Pak, terima kasih Pak. Perkembangannya bisa segera dilaksanakan. Oke akan lebih baik. Iya betul sekali Ya. Pak. Ya terima kasih Pak atas obrolan ini. Mudah-mudahan setelah obrolan ini saya bisa lebih punya solusi lagi ya Pak untuk penyelesaian Ya, hadapi. mudah-mudahan. Terima kasih Pak Ya, atas sama-sama, waktunya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Gimana Pak Dede? Tadi kan sudah melakukan proses coachingnya Ya, dengan betul. Pak Wahyudin, dengan Bapak rekan Bapak sendiri. Ya. Gini ya Pak ya, tadi kan saya sebagai observer ya Pak ya, saya sudah mengamati dan melihat proses coaching yang sudah Bapak lakukan. Ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya, ini sebelum penutupan kita hari ini. Jadi ini termasuk pasca observasi ya Pak ya. Iya. Maaf sekali ya Pak ya. Gini Pak, apa yang sudah Bapak lakukan tadi proses coaching tadi, mungkin ada indikator yang ingin Bapak capai gitu ya. Apakah sudah tercapai gitu Pak? Ya, coaching tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bagaimana alur tirta itu diterapkan gitu ya, bagaimana tadi menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Nah dari pelaksanaan tadi ya indikator sudah tercapai sehingga alur tersebut bisa menggali potensi dari coaching, sehingga tadi coaching bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialaminya begitu. Iya, Jadi iya. sudah ada gitu. Iya, baik sekali ya Pak ya. Saya juga tadi melihatnya Pak, saya mengamati karena saya kan di sini kan bertugas sebagai observer. Emang benar Bapak itu udah melakukan coaching dengan baik ya Pak ya. Terima kasih. Bapak sebagai coach sudah melakukan prinsip-prinsip sesuai dengan kompetensi coaching itu sendiri, yaitu dengan menggunakan alur tirta, rasa. Terus Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach itu jadi tergali gitu potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Dia mengajukan atau curhatan ya Pak ya beberapa masalahnya, tetapi dia sendiri gitu yang membuat atau menemukan solusi itu sendiri dari apa? Dari pertanyaan yang Bapak ajukan. Saya juga salut ya. Tadi melihatnya juga saya terkesima gitu Pak. Bapak sebagai coach itu sangat bagus gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan juga dari proses coaching tadi sesuai dengan yang indikator Bapak baru sebutkan ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Iya, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya, dari pasca observasi yang kali ini dari beberapa indikator yang sudah Bapak jalankan atau mungkin ada yang sudah tercapai, tapi ada kompetensi Pak yang ingin Bapak kembangkan untuk kedepannya.
kira-kira apa Pak dari proses coaching tadi yang Bapak sudah lakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang paling utama yaitu pemahaman tentang alur tirta gitu. Karena alur tersebut memang tadi kan untuk memancing atau menggali potensi ya. Sehingga alur tersebut harus lebih dimantapkan lagi supaya kedepannya pelaksanaan coaching terutama nanti untuk ke coaching bisa mencari solusi-solusi dari permasalahannya dengan lebih baik lagi ke depannya begitu. Iya, oke ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan coaching dengan baik ya Pak ya, Amin, ya. sesuai dengan prinsip-prinsip atau kompetensi yang ada, Ya. sehingga tidak kemana-mana gitu ya Pak Iya, ya. betul, betul. Apa yang ingin dicapai dan sudah tercapai sesuai gitu ya Pak Iya, ya. betul, terarah. Iya, terarah gitu, jadi terarah. Ya mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat ya Pak ya, khususnya bagi saya, bagi kita semua. Sekian mungkin Pak pertanyaan dari saya ya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu ya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Ibu hari ini? Baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Iya iya Pak. Ibu akan melakukan coaching hari ini Bu? Iya Pak, dengan rekan saya Pak Dede. Oh iya. Apa yang Ibu sudah persiapkan dalam melakukan coaching hari ini Bu? Mungkin Pak saya sudah menyiapkan sesuai dengan pengajuan pertanyaan Iya, berbobot dan yang betul. sesuai dengan alur tirta Pak. Oke ya. Mungkin sebelum pelaksanaan mungkin saya ingin bertanya beberapa hal kepada Ibu ya Bu ya. Yang pertama adalah kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini Bu? Mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang tadi saya sudah katakan, terus mendengarkan aktif dan juga kesadaran penuh. Oke, berarti Ibu akan akan mengembangkan 3 kompetensi coaching tersebut Bu Iya, ya. Pak. Nah, mungkin Ibu lebih spesifik lagi Bu ya. Kompetensi yang mana yang mungkin Ibu akan lebih kembangkan itu Bu? Mungkin dalam mengajukan beberapa pertanyaan berbobot Pak, yang saya akan dikembangkan supaya coaching ini tergali gitu Pak potensinya atau iya. ide-ide yang baru di dalam dirinya gitu Pak. Oke, jadi dari ketiga tersebut Ibu ingin spesifiknya kepada pertanyaan berbobot Bu Iya, ya? iya Pak. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan ya dalam proses coaching hari ini Bu? Saya menginginkan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang coach sendiri itu tanyakan, bukan tanyakan, mungkin obrolan nanti, sehingga coach sendiri yang menemukan solusi dari permasalahannya gitu Pak. Iya baik Bu, aduh, sangat bagus sekali Bu ya. Berarti mudah-mudahan dalam pesan coaching hari ini Ibu selesai dengan lancar Bu ya. Ya, amin, Dan saya Pak. mungkin akan mengamati ya proses coaching ini menggunakan rubrik penilaian Bu ya. Iya. Ya. Mungkin itu saja Bu yang Iya, Pak. ditanyakan. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, Gimana kabarnya Bu hari ini? alhamdulillah baik. Gimana Pak Dede? Baik. Alhamdulillah baik. Oh iya. Ada apa ya? Ya mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya. Enggak. Ya. Kebetulan ini lagi santai. Oh iya, terima kasih Pak Bu. Ini Bu ada sesuatu ini yang terus saya pikirkan dalam benak saya gitu ya Bu. Dan ingin dicurahkan ngobrol sama Ibu. Jadi ada serius ya, ada obrolan bermakna mungkin ya? Iya, seperti itu Bu. Iya. Jadi apa tujuan Bapak dari obrolan yang ingin kita laksanakan sekarang itu Pak? Ya betul, tadi kan ada sesuatu yang selalu saya pikirkan gitu ya Bu, terkait dengan untuk pembelajaran terutama ya. Jadi ini yang terjadi di sekolah, selalu saya membayangkan itu bagaimana supaya guru ini bisa ikut, bisa terlibat, memahami tentang pemanfaatan digital gitu. Oh, jadi mungkin ada sedikit keluhan itu digitalnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah iya betul. Jadi prasarananya udah lengkap gitu di sekolah Bapak itu. Iya betul.
Jadi dari sekolah sudah menyiapkan untuk sarana digital. Sementara sekarang kan yang namanya kurikulum sekarang berkembang gitu ya Bu, berkembang tidak lepas dari yang namanya digitalisasi. Nah, yang sekarang gencar saja kan sedang digencarkan lagi PMM. Itu tidak lepas dari yang namanya digital gitu. Iya, saya Pak benar sekali di sekolah juga sama Pak. Ya. Saya guru-guru saya juga sama ya. Betul. Sibuk-sibuknya. Iya, betul. Betul. Kira-kira Bapak udah ada solusi belum untuk pemanfaatan tadi IT atau sarana prasarana di sekolah Bapak? Iya, dari sekolah sudah memberikan sarana yang ya bisa dikatakan lengkap lah Bu, mulai dari laptop, infocus, kemudian juga bahkan sarana kuota sudah diberikan khusus untuk pengembangan digitalisasi terutama untuk guru gitu Bu. Nah, namun ternyata belum maksimal ini dimanfaatkan oleh guru-guru gitu. Bagus sekali ya solusi yang Bapak barusan utarakan. Betul. Saya juga sangat setuju. Mungkin kan kenapa belum tercapai gitu kan? Pasti ada hambatan-hambatan ya. Kira-kira apa ya Pak ya hambatan-hambatan yang terjadi sehingga keinginan Bapak itu belum tercapai gitu? Ya, dari tadi yang motivasi yang saya harapkan atau rencana yang saya harapkan tadi, bagaimana pemanfaatan digitalisasi pada guru-guru. Ya mungkin saja dari faktor usia atau mungkin juga ya karena ada alur yang harus dijalankan sehingga belum apa-apa mereka sudah ya begitu mengeluh, betul, belum apa-apa sudah gitu. Kira-kira untuk rencana kedepannya dari tadi Bapak hambatan, terus kan solusi yang sudah dicapai sama Bapak atau diberikan sama guru-guru tetapi belum tercapai ya Pak ya. Kira-kira rencana kedepannya, rencana aksi Bapak itu kedepannya apa ya? Ya, kemarin sudah sempat saya berikan diseminasi atau pengenalan begitu ya, pengenalan bagaimana penggunaan yang sederhana itu ya untuk digitalisasi, contohnya alur PMM gitu. Nah, itu belum maksimal. Nah, kemungkinan nanti kedepannya lagi saya akan mendiseminasikan lagi ulang dengan berkelanjutan dan juga dengan waktu yang sudah terjadwal. Kemudian juga memberikan motivasi yang diberikan misalkan karena saya sudah mencoba mengerjakan. Nah, ini saya sudah mengerjakan, ternyata ini mudah, bahkan mungkin sampai dengan aksi nyata ya, memberi motivasinya. Nah, kemudian yang berikutnya juga akan lebih mengintensifkan lagi penyediaan kuota seperti itu, karena mungkin saja tidak lepas dari kuota ketika ada digitalisasi. Mungkin saja kalau kuota tersedia menambah motivasi lagi begitu. Saya setuju ya dengan pendapat Bapak. Tadi Bapak sudah membicarakan tentang rencana ke depannya, terus yang sudah dilakukannya juga sama, terus solusinya juga sudah Bapak utarakan. Kira-kira apa Pak tingkat keberhasilan yang menurut Bapak ini saya sudah selesai nih, saya ingin sampai titik ini nih keberhasilan saya. Kenapa? Karena kan tadi permasalahan terus solusinya juga Bapak sudah lakukan. Ingin seperti apa? Menurut Bapak keberhasilan keberhasilan yang Bapak inginkan itu seperti apa gitu atau bagaimana gitu? Iya. Tadi pemanfaatan digital karena belum sepenuhnya ya Bu. Mungkin dari sekian jumlah guru 10 orang mungkin hanya beberapa orang saja. Nah, diharapkan nanti ingin semua guru itu memanfaatkan digitalisasi tersebut. Benar sekali ya. Iya. Terus tadi kan banyak rencana ya. Terus juga Bapak mungkin ada kolaborasi. Iya, nah diantaranya ini. Sehingga Bapak ada komitmen. Iya. Saya ingin tahu siapa yang terlibat dalam melaksanakan atau supaya komitmen Bapak itu tidak berubah gitu. Jadi tetap tujuan Bapak itu supaya tercapai. Siapa yang berperan atau membantu komitmen Bapak supaya tetap teguh gitu Pak. Jadi tidak berubah gitu. Iya. Jelas untuk pemanfaatan digital ini memang perlu komitmen yang kuat ya, diantaranya yang paling utama itu dari rekan guru atau rekan sejawat semuanya, tentu saja dengan penguatan dari kepala sekolah gitu. Jadi kepala sekolah memberikan penguatan agar semua guru mau untuk
menjangkau ke digitalisasi tersebut. Nah, diharapkan mungkin nantinya lebih jauhnya lagi, bukan hanya guru, siswa pun bisa memanfaatkan, bahkan orang tua pun bisa memanfaatkan. Artinya komitmen dari semua pihak yang terkait. Sip. Ya. Cerdas, bagus sekali ya. Bapak sudah melakukan komit, ya. Mudah-mudahan bisa terus ya Pak ya. Iya, Dan iya, Bapak, terima kasih. Bapak siap bertanggung jawab melaksanakan komitmen itu supaya tidak Iya. tidak goyah gitu Iya, Pak. betul. Tidak sesuai dengan ini ada kebosanannya Pak ya. Iya, Saya betul. pribadi juga kalau misalkan melaksanakan rencana kadang-kadang suka terganggu itu apa dengan motivasi saya sendiri Iya, gitu. Kadang-kadang betul. suka berubah gitu Iya. Pak. Umur seseorang juga ya Pak ya. Betul, betul Mudah-mudahan Bapak siap bertanggung jawab Insya Allah, melaksanakan komitmen itu. Insya Allah siap. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Bapak sudah menyelesaikan permasalahan dan juga dengan solusi-solusi atau ide-ide yang baru yang bagus menurut saya gitu ya Pak ya, sangat bagus, cemerlang sekali ide-ide yang Bapak tadi utarakan menurut saya sangat sempurna. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dan sudah direncanakan berjalan terus Amin. sesuai dengan keinginan atau tujuan Ya. yang Bapak ingin capai. Iya. Mungkin itu ya Pak ya. Iya. Dari saya silakan Bapak melaksanakan dengan baik Iya. apa yang sudah direncanakan sama Bapak. Mudah-mudahan nanti kabari Pak bagaimana tindak lanjutnya gitu Iya. ya Pak ya. Iya. Untuk kedepannya dan apa yang terjadi boleh curhat lagi ke saya Oh, iya, Bapak. iya. Saya tunggu ya Pak ya. Siap, iya. Kenapa? Karena banyak ide-ide baru mungkin itu sangat bermanfaat bagi saya gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Iya, sama-sama Jangan Pak bosan Deyan. untuk nanti Iya, duduk enggak. kemana. Saya tunggu ya Pak ya. sharing saya, Bu, ya. Terima kasih Bu. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Baik Bu, apakah tadi kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah Pak, lancar. Alhamdulillah baik Bu ya. Sebelum kegiatan coaching ditutup Bu ya, saya ingin bertanya beberapa hal terkait kegiatan tadi Bu ya. Yang pertama adalah ya, apakah Ibu indikator ketercapaian sudah tercapai? Alhamdulillah Pak, indikator yang saya inginkan Oke. sudah tercapai dan proses coaching yang tadi saya sudah lakukan sudah sesuai dengan Tirta, Baik. yaitu saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, Oke. sehingga alurnya terarah gitu ya Pak ya, sehingga coaching itu tergali potensi-potensi yang ada dalam dirinya sehingga dia mengeluarkan ide-ide yang bagus sekali Pak. Dalam permasalahan dia yang mengeluarkan permasalahan, dia juga yang menyelesaikan solusinya gitu Pak. Iya, baik Bu. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, ini benar sekali Bu ya. Tadi kan saya mengobservasi Bu ya kegiatan coaching Ibu ya. Betul sekali ya, saya lihat coach itu mengeluarkan pendapat-pendapatnya dari permasalahan yang dihadapi berdasarkan pertanyaan berbobot yang Ibu tadi sampaikan. Itu bagus sekali Terima Bu ya. kasih, Pak. Kemudian Bu ya, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan dalam hasil coaching yang Ibu lakukan Bu? Mungkin yang saya ingin kembangkan itu Pak, ingin lebih baik Pak dalam Ya. proses coaching yang saya lakukan untuk kedepannya Iya. supaya kompetensi yang saya miliki dan coaching juga yang kompetensi yang coaching miliki juga bisa berkembang, bisa meningkat Baik, gitu ya, Pak. Baik ya, bagus sekali Bu ya. Mudah-mudahan ya untuk kedepannya kegiatan coaching yang Ibu lakukan itu lebih meningkat dan lebih berkualitas lagi Bu ya. Amin, amin. Mungkin itu Pak. saja Bu Iya. untuk pertanyaan hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dapat manfaat dari kegiatan ini Bu. Iya Pak, terima Ya, kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Ede, gimana Pak Ede, sehat? Ya, alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat, Pak Wahyu. Oh iya, Pak Wahyu hari ini akan melakukan coaching gitu ya? Betul sekali Pak Ede. Jadi Iya. dengan rekan saya Ibu Nunung kebetulan ada yang dibicarakan. Oh iya. Ya, mudah-mudahan coachingnya berjalan lancar gitu ya. Apa yang sudah Bapak Wahyu persiapkan ini untuk coaching hari ini? Baik Pak. Untuk persiapan coaching saya sudah menyiapkan prosesnya sesuai dengan alur Tirta Pak ya. Yang disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Mungkin itu yang saya siapkan Pak. Oh iya, bagus sekali ya Pak Wahyu ya. Jadi coaching kali ini coach dan coachee akan saya amati
bagaimana prosesnya ya sesuai dengan rubrik penilaian ini sudah Bapak Pak Wahyu ketahui. Betul. Tadi akan menyiapkan sesuai alurnya begitu Iya, Tirta dengan NASA. Iya. Dan juga jangan lupa pada kompetensi coaching. Ya, kompetensi coaching yang akan dilaksanakan tadi. Iya. Untuk coaching kali ini kompetensi yang mana yang ingin Bapak Wahyu kembangkan? Sebetulnya sih sesuai yang saya ketahui saja Pak ya, ada 3 kompetensi yang saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini. Yaitu yang pertama adalah kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu Pak kompetensi yang saya akan kembangkan pada coaching hari ini. Oh iya, jadi ada 3 kompetensi yang akan Pak Wahyu kembangkan pada coaching hari ini. Oke, ini pertanyaan yang kedua yang ingin saya sampaikan. Kompetensi yang mana yang secara spesifik ya untuk Pak Wahyu yang ingin diobservasi? Baik. Mungkin untuk 3 kompetensi tadi Pak Ide ya, yang ingin saya tonjolkan atau spesifik lagi adalah pertanyaan berbobot karena merupakan kunci dari keberhasilan coaching ini. Jadi yang saya ingin kembangkan lebih jauh lagi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu Pak. Oh iya, jadi pertanyaan yang berbobot itu akan menjadi yang paling betul. Baik, ini ya pertanyaan terakhir Pak Wahyu. Indikator yang bagaimana yang ingin Pak Wahyu capai itu yang Pak Wahyu inginkan dalam proses coaching kali ini? Mungkin setelah proses coaching ini indikatornya mungkin coach ini bisa menyampaikan permasalahan yang dihadapi, kemudian bisa muncul solusi-solusi dari coach itu sendiri. Jadi indikatornya itu saja Pak Ede. Oh iya. Ya, terima kasih banyak Pak Wahyu. Mungkin sementara pertanyaannya untuk perangkat observasi cukup sekian aja. Silakan laksanakan coachingnya dengan lancar. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Ada waktunya Pak, saya ingin bicara nih. Baik, alhamdulillah sebetulnya saya ada kegiatan, sudah beres semuanya. Kira-kira ada apa Bu ya? Ini Pak, saya mau curhat gitu Pak, berbagi sharing gitu Pak ya. Saya ada sedikit permasalahan di kelas saya gitu Pak. Gitu. Mungkin lebih spesifik lagi permasalahan apa Bu yang Ibu hadapi? Ini Pak, saya mempunyai murid boleh dikatakan namanya Putri lagi aja Pak ya bisa makan. Jadi anak ini 2 bulan terakhir ini 2 minggu dalam satu minggu itu paling dia itu sekolah 2 hari. Jadi saya ini ada apa gitu kan bingung Pak. Ini kenapa ini anak keterangan nggak ada, misalkan lewat surat ataupun WA nggak ada Pak. Dia pribadi ataupun dari pihak keluarga nggak ada sama sekali keterangan gitu. Jadi saya ini bagaimana nih anak gitu Pak ya. Oh gitu permasalahan. Jadi si anak ini ya sebut Ibu Sipuri tadi ini jarang sekolah mungkin. Iya tidak jelas gitu alasannya gitu baik, Pak. Bu ya. Karena waktu kita terbatas Bu ya. Mungkin saya ingin bertanya pada Ibu apa yang ingin Ibu dapatkan setelah selesai percakapan ini Bu? Ini Pak, saya ingin ada solusi gitu ya dari permasalahan yang saya utarakan ke Bapak sehingga proses pembelajaran di kelas saya itu berjalan dengan efektif Pak. Baik Bu ya. Jadi Ibu setelah saya ini ingin solusi supaya Putri ini rajin sekolah gitu Bu. Iya Pak. Baik Bu ya. Dalam yang Ibu lakukan ini Bu ya, permasalahan Ibu hadapi, mungkin ada hambatan-hambatan yang Ibu alami mungkin? Ini Pak, saya kan sudah identifikasi ya kenapa ini Putri tidak sekolah. Karena apa dalam 1 minggu itu kan tadi saya sudah katakan 2 hari dia tidak sekolah, tidak ada keterangan apapun. Saya takutnya kan ada sakit atau apa. Dibiarin saja. Sudah 2 minggu tidak ada respon apapun. Saya udah WA, udah telepon. Lalu saya berusaha untuk mencari tahu gitu kan. Kebetulan dekat rumahnya dengan sekolah. Saya mendatangi ke rumahnya, apa yang terjadi gitu. Saya juga sangat kaget Pak apa yang terjadi. Ternyata Putri itu anak usia 12 tahun mengurusi nenek
maaf ya neneknya Oh, gitu ya iya, Pak ya, iya, orang iya. tua yang sudah sama sekali tidak berdaya Pak, sudah makan di sana di tempat tidur gitu, Iya, tidak iya. bisa apa-apa, kayak lumpuh Oh, iya, gitu iya, Pak. betul, iya. Oh iya, kenapa Putri nggak bilang? Jadi dia anak bingung gitu Iya, ya. iya, betul. Saya juga kaget kenapa keluarganya nggak ada sama sekali yang memperhatikan gitu. Saya jadi kebingungan berbicara dengan neneknya sedang sakit, putrinya juga kan masih anak-anak, dia belum paham apa yang harus dilakukan Iya, gitu betul, Pak. iya, iya. Oh, jadi ibu melihat hambatan itu mungkin komunikasi Bu ya Iya. dengan keluarga Putri sendiri. Kan ternyata Putri tinggal dengan neneknya dan nenek itu sakit gitu. Iya Pak. Oke, betul sekali. baik, Bu. Mungkin Ibu sudah kepikiran solusi-solusi apa yang bisa mencari yang keluar dari permasalahan Ibu tersebut? Alhamdulillah kemarin saya sudah mencoba Pak bertanya-tanya ke tetangga ataupun ada alumni-alumni yang kebetulan mengenal tentang keluarga Putri. Baik. Alhamdulillah ada keluarga yang omnya gitu Pak kebetulan yang bisa dihubungi. Iya, iya. Alhamdulillah omnya saya panggil, dia mau berkomunikasi Iya, iya, dengan iya. saya. Saya disambut dengan baik. Saya disuruh omnya disuruh untuk ke sekolah. Oke. Menuruti ada pembicaraan gitu ya. Alhamdulillah bisa komunikasi dengan lancar. Apa yang terjadi? Kenapa Putri usia 12 tahun ini anak? Kenapa nggak ada solusi yang lain gitu kan? Katanya omnya itu tidak bisa Pak. Kenapa? Karena dia juga sudah berumah tangga, punya kewajiban sendiri. Dia itu tinggal di beda gitu ya Pak ya, beda tempat, sehingga tidak bisa mengawasi gitu. Kenapa nggak diambil? Karena mungkin ada kesepakatan keluarga yang harus Putri itu tinggal dengan neneknya gitu Pak. Ya, berarti solusi yang Ibu lakukan adalah dengan komunikasi dengan omnya ya? Iya, salah satu kalau yang bisa diajak bicara Iya, gitu iya, Pak. baik, Bu. Berarti sekarang Ibu sedikit ada pencerahan ya dari permasalahan Ibu hadapi mungkin ya? Iya, tapi belum itu Pak, belum maksimal, ada ya. Nah, untuk selanjutnya menurut Ibu nih ya, supaya Putri ini bisa rajin sekolah ya, menurut Ibu kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin Pak, saya juga tidak bisa mengatasi permasalahan yang itu neneknya ya. Keluarga juga Iya, angkat betul, tangan. betul. Saya kan bingung gitu Iya, Pak. iya. Saya sudah berkolaborasi sharing dengan kepala sekolah, dengan rekan sejabat juga sama, mencari solusi ini bagaimana supaya Putri minimal rajin lah tersebut. Alhamdulillah kemarin ada hasil Pak dengan kepala sekolah, ada ide-ide baru atau gagasan baru. Jadi giliran disuruh omnya ya disepet-sepetin lah gitu kan, atau sanak saudara yang mungkin jauh atau dekat diusahakan di kala pagi sampai siang itu supaya mengurusi neneknya supaya Putri bisa sekolah gitu. Alhamdulillah kemarin 2 minggu kemarin sudah berjalan, Putri full sekolah dan mungkin tapi ada hambatan lagi Pak. Kenapa Putri itu ketinggalan pembelajaran? Ya karena kan tugas-tugas dia tidak selesai. Karena tidak ada motivasi dan juga dorongan dari keluarga gitu. Baik. Jadi setidaknya Ibu sekarang sudah ada solusi ya, sehingga Putri bisa sekolah di antaranya yaitu omnya itu menunggu neneknya. Jadi Putri bisa sekolah sampai siang itu kalau sorenya atau siang sampai sore sampai malam Putri yang menjaga gitu. Mungkin untuk yang tadi Ibu sampaikan untuk solusi kan Putri ketinggalan pelajaran tadi Ibu sebutkan. Mungkin ada tidak usaha-usaha Ibu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Ada Pak, mungkin saya kedepannya ini baru rencana ya Pak ya. Saya ingin melaksanakan kayak seperti bimbel gitu Pak ya. Tapi di luar jam di luar jam sekolah, saya juga tetap harus mengutamakan kewajiban saya dan juga mungkin kewajiban saya di rumah gitu. Mudah-mudahan ada waktu senggang lah gitu ya Pak ya. Saya meluangkan waktu untuk memberikan materi atau pelajaran tambahan buat itu. Jadi saya berusahakan untuk datang ke rumahnya gitu. Betul sekali. Berarti Ibu merencanakan adanya bimbel ya. Gitu ya. Oke. Mungkin bisa Ibu jelaskan kira-kira kapan nih untuk solusi yang satu ini bisa Ibu laksanakan kira-kira? Mungkin minggu depan apalah. Karena saya sekarang masih sibuk gitu kan, di sekolah juga sangat banyak pekerjaan. Oke, baik. Bagus sekali Bu ya solusi yang Ibu sampaikan tadi. Untuk selanjutnya saya ingin tahu Bu, mungkin indikator keberhasilan yang tadi yang Ibu sudah jelaskan itu ya, kira-kira apa Bu ya? Mungkin saya ingin Putri itu bisa bukan melanjutkan ya, mengikuti pembelajaran dengan baik sebagaimana mestinya anak usia 12 tahun.
apa yang jadi tujuan saya dalam pembelajaran itu tercapai, bukan hanya 1 orang 2 orang, tapi keseluruhan mungkin peserta didik atau murid saya yang ada di kelas itu Pak. Oke, bagus sekali. Jadi sama lah, mempunyai kemampuan, potensi yang sama gitu. Oke, itu ya. Kemudian untuk melaksanakan tujuan tadi, apa komitmen yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya akan membuat komitmen terhadap diri saya sendiri, supaya rencana saya berjalan dengan baik, tidak berubah gitu ya Pak ya, tidak bosan gitu. Terus juga dengan keluarga. Kenapa? Karena kan mungkin pasti ada waktu yang ditinggalkan gitu ya, meminta izin pada suami, terus mengkondisikan anak, serta meminta izin kepada, ada komitmen juga bersama kepala sekolah dan rekan juga supaya rencana saya itu berjalan dengan lancar gitu. Ada dukungan lah dari semua pihak gitu Pak. Ya, tadi Ibu menyebut ada dukungan Ibu ya. Kira-kira menurut Ibu nih ya, dari siapa saja supaya komitmen tadi didukung ini, siapa kira-kira? Tadi saya sudah bilang, 1 dari keluarga, kedua mungkin dari kepala sekolah, rekan dan juga putri sendiri, selanjutnya sama pihak keluarga yang bisa betul dihubungi. sekali ya. Ini terakhir Bu ya. Mungkin tindak lanjut dari yang Ibu sudah lakukan, kira-kira apa Bu? Mungkin Pak, saya harus menjaga komitmen saya, terus saya terus bersemangat dalam memberikan motivasi kepada putri, terus saya sendiri Pak, motivasi saya sendiri supaya dalam memberikan pembelajaran, meskipun itu di luar jam, saya terus bersemangat, tidak bosan gitu Pak. Bagus sekali Bu ya. Mudah-mudahan apa permasalahan yang Ibu tadi sampaikan, tadi Ibu sudah memberikan solusinya, itu mulai diterapkan dan saya tunggu ya hasilnya bagaimana Bu. Insya Allah Ya. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Ibu ya. Sehingga saya alhamdulillah nih plong Pak. Saya sudah curhat dan menemukan ide-ide baru dari Bapak. Ya, mudah-mudahan berhasil Bu ya. Amin Pak. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Waalaikumsalam Pak. Iya, tadi Pak Wahyu sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Nunung ya, gitu ya. Betul sekali Pak. Nah ini sebelum ke penutupan ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Wahyu ya. Ini yang pertama, tadi ketika Bapak Wahyu melakukan coaching tadi, indikator ketercapaian apa yang ingin Pak Wahyu inginkan? Baik Pak, sesuai yang tadi di awal saya diobrolkan biasa Pak ya. Jadi indikator yang saya inginkan yaitu adalah proses coaching itu sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah itu semuanya sudah muncul dan sudah dilaksanakan, sehingga setelah habis selesai coaching ini, si coaching ini sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Pak. Betul, memang tadi saya memperhatikan Pak Wahyu, karena tadi saya bertugas sebagai observer, memperhatikan alur yang Pak Wahyu terapkan, memang sudah sangat bagus sekali, sudah sesuai dengan alur coaching. Kemudian dari suasana yang tercipta itu juga bagus sekali, suasananya begitu hangat, sehingga betul memang tadi apa yang coach sampaikan itu tergali secara maksimal oleh pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Pak Wahyu sampaikan. Itu bagus sekali ya Pak Wahyu. Terima kasih. Jadi sudah dilaksanakan berdasarkan prinsip coaching ya. Nah ini ada pertanyaan terakhir ini sebelum kita tutup ya Pak Wahyu ya. Baik Pak. Ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi gitu ke depannya berdasarkan hasil coaching yang sudah Bapak lakukan? Oke, baik. Ya mungkin untuk kedepannya saya ingin pelaksanaan coaching ini lebih baik lagi Pak dari yang hari ini saya lakukan, supaya dalam pembelajaran selanjutnya saya bisa mengembangkan kompetensi yang termasuk dalam coaching tadi gitu Pak. Jadi intinya lah saya ingin pelaksanaan coaching itu lebih baik dari hari ini saja Pak. Iya. Berarti akan semakin sering lagi ya gitu betul sekali. Ya. Baik Pak Wahyu, mudah-mudahan apa yang Pak Wahyu rencanakan tadi ke depannya mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh
Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi ya coaching yang dilakukan juga bisa menjadi coaching yang lebih baik di kemudian hari. Ya, itu saja observasi kita kali ini Pak Wahyu, mudah-mudahan bermanfaat bagi Pak Wahyu, bagi saya, bagi kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Pak. Demikian praktek kucing supervisi akademik yang kami lakukan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kain kerudung berlapis perak, awas jangan terkena kecap. Tetaplah tersenyum guru penggerak, teguhkan hati, pikiran. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.